Hey minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan mereview Viva Lulur Mandi Brightening and Moisturizing Yogurt. Yogurt. Ini kayak gini. Lebih jelas itu kayak gini. Jeng jeng. Jadi aku udah pakai sekitar 1 minggu kayaknya sih. 1 minggu dan ini pertama kalinya aku pakai lulur yang merek Viva. Dan kalau dibuka itu kayak gini, ya masih banyak ya. Putih, terus baunya itu enak, soft, lembut. Pokoknya baunya itu enak, serius enak. Tapi itu teksturnya itu beda sama yang biasa aku pakai. Aku kan biasa pakai Purbasari kan. Purbasari itu lebih kasar, butirannya itu lebih banyak. Terus pakai Purbasari itu baunya itu kayaknya aku tuh sampai 12 jam kalau nggak salah. 12 jam atau lebih gitu masih ada baunya gitu loh. Kayak aku dulu waktu sekolah suka pakai Purbasari itu di tangan buat mutihin, karena kan anak sekolah ya tahulah kusam-kusam semua kebakar sinar matahari. Dan itu kayak aku dari pagi aku biasa mandi jam 5 sih, 5 atau 6, terus sampai aku pulang sekolah, sampai bahkan sore aku mandi sore itu biasa jam 5 atau jam 6 atau jam 7 gitu. Itu baunya itu masih. Nah, aku pertama kali pakai ini kaget. Setelah mandi baunya hilang. Kayak kesel banget sih, kayak ternyata merek lain itu beda gitu loh, kayak maksudnya bedanya itu sangat 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 amat banyak gitu kan. Kayak kaget ya, kayak ini baunya aku suka dan berharap bertahan lama, ternyata enggak. Setelah selesai mandi hilang. Terus teksturnya itu kan licin kan, karena butirannya itu lebih sedikit dibandingkan yang Purbasari kan. Dan aku kayak enggak terlalu suka sih, karena soalnya kalau butirannya sedikit menurutku itu kayak kurang efektif gitu loh. Kayak nggak tahu, aku lebih suka yang lebih kasar, kayak mungkin karena terbiasa. Tapi ya ini jujur baunya tetap enak. Maksudnya kalau kita pakai itu rasanya kayak healing gitu loh, kayak kita lagi me time gitu lah. Pokoknya baunya enak, tapi sayangnya tidak bertahan lama. Atau mungkin emang dirancang untuk me time aja mungkin ya. Kalau yang ini mungkin memang dirancang untuk jadi parfum sekalian. Soalnya kalau yang ini untuk menggantikan sabun kan. Kalau yang ini kayaknya enggak deh. Bentar aku baca. Iya sih, ini nggak disebutkan untuk menggantikan sabun. Kalau yang ini itu ada keterangan untuk ada keterangan untuk hasil optimal, gunakan setiap mandi sebagai pengganti sabun. Berarti kan ini memang dirancang seperti sabun kan, makanya baunya itu lebih kuat dan tahan lama. Kalau ini tuh enggak, ini murni untuk lulur kayaknya, soalnya tidak ada keterangan untuk menggantikan sabun. Terus karena sekarang kan segala sesuatu lewat online, jadi aku kulitnya itu apa ya, kayak mencerah sendiri tanpa perlu skincare kan. Jadi ini aku pakai hanya untuk ketiak, karena untuk nih kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin kurang sehat atau gimana. Pokoknya sejak pandemi itu aku ngerasa kayak bau ketiak itu bener-bener nggak enak, dan aku nggak ngerti cara ngilanginnya gimana. Kalau kakakku sih kemarin-kemarin nemu ini, cuma aku belum coba. Ntar aku niatnya mau beli, terus aku mau buktiin apakah ini beneran ampuh. Tapi karena aku belum coba, jadi aku belum berani review. Dan aku waktu itu iseng-iseng sih, aku search di YouTube dan di Google. Katanya lulur itu bisa menghilangkan bau ketiak. Kalau yang ini bener sih, ini bener-bener menghilangkan bau ketiak dan jadi wangi gitulah dan tahan lama. Tapi yang ini kadang masih kalah sama bau ketiak. Kadang cuma menghilangkan tapi nggak jadi wangi. Dan kalau pakai lulur biasanya sih aku dalam keadaan kering ya, jadi sama sekali belum menyentuh air, langsung olesin lulur dan apa sih, kayak usap-usap gitu. Kalau dulu kan aku usapnya ngegas ya gitu, kayak
kayak bener-bener pakai tenaga gitu kan, kalau bisa tenaga dalam sekalian. Tapi kalau sekarang aku udah search, ternyata itu merusak kulit. Jadi kalau kita kita lulur itu kayak lembut gitu loh, jangan di kayak gitu, kayak lembut pelan-pelan pakai perasaan pakai hati gitu loh. Kayak selama ini aku salah, udah berapa tahun coba aku salah. Tapi ngefek, tetap jadi putih, tetap jadi lembut, tapi ya katanya ngerusak kulit. Ya udahlah, udah terjadi ya. Jadi sekarang lebih lembut, dan sekarang tuh lebih kayak kalau misalnya aku nggak tahu sesuatu, kayak lebih sering cari dulu. Apalagi kayak kemarin-kemarin aku banyak nge-review make up dan lain-lain itu tanpa cari dulu, kayak nggak kepikiran tentang apa yang aku bahas dan semuanya ngalir aja. Ternyata kayak ketika ada yang tanya ini itu, kayak sepertinya aku masih harus belajar basic-basicnya gitu loh. Kayak ya gitulah, bahkan cara mengusap lulur pun aku masih salah kan. Ya, dan ini tuh aku kira kan bakal wanginya itu seperti yogurt kan, ternyata tidak. Apakah itu mengecewakan? Sebenarnya iya dan tidak sih, soalnya baunya itu enak tapi bukan bau yogurt, baunya itu bau parfum, tapi soft, super super soft. Dan isinya berapa ya, 225 gram. Kalau yang Purbasari itu 235 gram. Beda 10 gram sih. Beda 10 gram. Tapi ini kemasan Viva tuh lebih bagus gak sih? Kayak lebih elegan gitu loh. Yang Purbasari kayak kurang elegan, tapi isinya bagus. Aku suka isinya daripada bungkusnya, kemasannya. Cocok-cocokan sih kalau misal produk-produk skincare, ya gak sih? Body care nggak sih? Bingung nyebutnya. Itulah pokoknya kalau produk perawatan tubuh, wajah, kulit, dan make up dan lain-lain, nggak sih semua hal cocok-cocokan nggak sih? Membingungkan. Iya sih, kayaknya semua hal itu cocok-cocokan. Intinya ini kalau buat yang suka bau soft ini sih pilihannya, tapi kalau yang suka bau strong ya ini. Ya, sekian review kali ini. Bye minasan. Sampai bye-bye. Jana.